Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Wusro dengan NIM 2314280. Di sini saya akan menjalankan tugas mata kuliah hukum bisnis. Baiklah, bisnis dan hukum bisnis itu merupakan dua elemen yang saling berkaitan dalam dunia usaha. Hukum bisnis memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu entitas bisnis dibentuk, dijalankan, dan dibubarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama itu ada cara pendirian firma. Firma adalah bentuk persekutuan di mana dua atau lebih orang bekerja sama menjalankan usaha dengan nama bersama. Berikut adalah cara mendirikan firma. Perjanjian pendiriannya. Pendirian firma diawali dengan adanya perjanjian antara para sekutu yang bisa dilakukan secara tertulis atau lisan. Namun untuk keperluan legalitas, sebaliknya dalam bentuk tertulis, misalnya akte pendirian. Para sekutu harus menyusun akte pendirian di hadapan notaris yang berisi informasi mengenai tujuan firma, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab masing-masing sekutu. Pendaftaran akte tersebut kemudian harus didaftarkan ke pengadilan negeri setempat serta diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan secara resmi. Kedua itu ada sekutu dalam firma. Sekutu dalam firma bisa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sekutu aktif. Yang pertama itu ada sekutu aktif. Sekutu yang berperan aktif dalam menjalankan dan mengelola perusahaan. Mereka bertanggung jawab penuh atas operasi bisnis dan kewajiban perusahaan. Yang kedua itu ada sekutu pasif. Sekutu yang hanya berinvestasi dalam firma tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan sehari-hari. Yang ketiga itu ada tanggung jawab firma. Tanggung jawab sekutu dalam firma biasanya bersifat tanggung jawab tidak terbatas, artinya para sekutu bertanggung jawab atas utang usaha dengan seluruh harta pribadi mereka. Hal ini menjadi salah satu resiko besar dalam firma karena tanggung jawab sekutu tidak terbatas pada modal yang mereka setorkan saja. Yang keempat itu adalah penggabungan firma. Penggabungan firma adalah proses menyatukan dua atau lebih firma menjadi satu entitas yang lebih besar. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Selanjutnya ada kesepakatan antara firma. Masing-masing firma harus mencapai kesepakatan mengenai pembagian aset, keuntungan, tanggung jawab, dan manajemen perusahaan hasil penggabungan. Selanjutnya, proses hukum penggabungan ini perlu dicatat dan dilaporkan sebagai pihak berwenang agar sah secara hukum. Penyusunan ulang akta. Firma yang baru harus menyusun ulang akta pendirian dan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kelima itu ada penghapusan firma. Penghapusan firma dapat terjadi karena beberapa alasan seperti perjanjian pembubaran. Para sekutu sepakat untuk mengakhiri usaha bersama dan membubarkan firma. Kebangkrutan. Firma mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa lagi menjalankan usaha. Kematian ataupun mundurnya sekutu. Jika sekutu utama meninggal ataupun mundur dari firma, hal ini akan menjadi alasan pembubaran kecuali diatur sebaik dalam perjanjian pendirian. Proses penghapusan firma biasanya melibatkan penyelesaian utang. Semua utang dan kewajiban firma harus diselesaikan terlebih dahulu. Pembagian sisa aset. Setelah semua kewajiban diselesaikan, aset yang tersisa dibagi sesuai dengan ketentuan dalam akta pendirian atau kesepakatan sekutu. Pencabutan pendaftaran. Firma harus dicabut dari daftar perusahaan di pengadilan negeri dan diumumkan di Berita Negara. Dalam semua Berita Negara. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.